Papa, Mama, dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Ya. Hari ini kita berkumpul lagi untuk memulaikan ibadah kita dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik semangat untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh kakak Ina. Ya, kami berdua akan menemani adik-adik sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyi memuji nama Tuhan, senang-senang memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan dari terbit matahari.
berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh mulai ibadah ini dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang di rumah, silakan duduk. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita angkat satu lagu, yaitu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kak Siska dalam ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini yang kita lakukan secara online dari rumah kita masing-masing ya. Nah, adik-adik semuanya tadi sudah bergembira memuji Tuhan, semuanya sudah berdoa, semuanya sudah mempersiapkan diri. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita. Nah, yang punya Alkitab, mari buka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 48 dan 49. Nah, minggu lalu Kakak Lani yang bercerita sudah menceritakan bagaimana Yakub bersama dengan keluarganya pindah ke Mesir dan tinggal di tanah Gosyen. Dan Kakak Lani juga menitipkan ayat hafalan buat adik-adik pelajari di rumah. Nah, apakah adik-adik sudah menghafalkan? Nah, kali ini Kak Siska akan mendengarkan siapa yang mau menghafalkan ayat Alkitab. Mazmur 133 ayat 1 yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Wow, kamu hebat
hebat, kamu keren. Anak-anak Tuhan harus semuanya bisa menghafalkan ayat Alkitab yang dikasih sama kakak pembimbing. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Yakub memberkati anak dan cucunya. Ya, kita simak baik-baik videonya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu." Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf.
Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Kakak akan menyimpulkan cerita dari video yang adik-adik sudah nonton, di mana tadi Yakub memanggil Yusuf ke rumahnya. Yakub yang sudah sakit ditemui oleh Yusuf. Nah, Yusuf membawa kedua anak laki-lakinya, dan setelah Yusuf tiba di rumah Yakub, Yusuf melihat Yakub sedang duduk di kamar dan dia memeluk Yakub ayahnya. Dan waktu itu Yakub bercerita tentang bagaimana perjalanan ibunya Rahel yang meninggal. Nah, waktu itu saat itu Yakub menyuruh Yusuf untuk membawa kedua anak laki-lakinya di hadapannya. Nah, apa yang akan dilakukan Yakub? Ternyata kakeknya mau memberkati anak Yusuf. Siapa anak Yusuf? Masih ingat enggak? Iya, anak Yusuf itu Manasye dan Efraim. Nah, waktu itu Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Tetapi waktu Yakub memberkati kedua anak Yusuf, yang tadinya tangan kanan Yakub itu harus ada di atas kepalanya Manasye dan tangan kiri harus ada di tangannya Efraim, ternyata waktu itu Yakub menyilangkan tangannya seperti ini. Tangan kanan Yakub ada di atas kepala Efraim dan tangan kirinya berada di atas kepala Manasye. Yusuf malah bingung dan bertanya, itu salah. Nah, tetapi Yakub mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang lebih kepada Efraim. Sejak itu orang-orang tidak menyebut lagi Manasye dan Efraim, tetapi menyebut sebagai Efraim dan Manasye. Setelah anak Yusuf diberkati, maka Yakub memanggil semua anak-anaknya. Nah, Yakub memberkati semua anak-anaknya, dan ternyata berkat yang lebih besar itu diberikan kepada anaknya yang bernama Yehuda. Wah, kok bisa ya? Ternyata Yehuda ini, dari keturunan Yehuda nanti itu akan lahir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ya, setelah Yakub memberkati anak dan cucunya, apa yang terjadi? Yakub pergi bersama Allah. Yakub meninggal dunia. Wah, kesedihan itu terjadi dalam keluarga Yakub dan orang-orang Mesir. Nah, selama 70 hari mereka berkabung. Mereka bersedih atas meninggalnya Yakub. Nah, setelah Yakub dikuburkan, ternyata saudara-saudara Yusuf malah merasa takut. Kenapa mereka takut ya? Ternyata mereka berpikir jangan sampai Yusuf membencinya. Yusuf akan membalas dendam atas semua yang telah saudaranya perbuat kepadanya. Apakah Yusuf mau membalas dendam? Wah, tidak. Yusuf tidak seperti itu. Yusuf malah mengasihi mereka. Yusuf sudah mengampuni mereka. Yusuf tidak pernah membenci saudaranya, sekalipun saudaranya pernah membuang dia.
Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus seperti itu, harus bisa memaafkan, harus bisa saling mengasihi satu sama lain, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada semua orang. Tidak melakukan kejahatan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, demikian cerita kita pagi hari ini, dan kakak akan menitipkan ayat hafalan buat adik-adik pelajari di rumah ya. Nah, kita ambil Alkitab kita buka Perjanjian Lama dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 3 bagian B. Kejadian pasal 26 ayat 3 bagian B. Kita akan ucapkan secara bersama-sama dan nanti adik-adik akan mengulangnya di rumah ya. Lihat kakak akan memperagakannya ya. Kejadian pasal 26 ayat 3 bagian B. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya, kita ulang ya. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Adik-adik nanti bisa membaca Alkitabnya kembali dan mempelajari ayat-ayat Alkitab yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pembimbing. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian, Happy Yaya, Happy Yaya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami boleh saling mengasihi satu sama lain, boleh memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami, karena kami meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami, sudah lebih dahulu mengampuni kami. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, baik yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah. Tuhan Yesus kiranya akan tetap menjaga dan melindungi kami dalam setiap permainan kami, dalam setiap proses belajar kami di rumah secara online. Tuhan Yesus kiranya senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menemani kami di dalam belajar, memberikan kami ilmu pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, kepandaian, sehingga kami boleh terus belajar dengan tekun, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami
Tuhan Yesus boleh wujud nyatakan. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus kiranya memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, melimpahkan berkat kepada kedua orang tua kami. Biarlah mereka boleh senantiasa setia mendampingi kami, terus berusaha untuk mengajarkan kami tentang hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tetap Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa menyerahkan semua keberadaan kakak-kakak pembimbing kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka, menjaga mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, serta memberikan ketekunan kepada mereka untuk senantiasa terus mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu dan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan kepada kami dan kepada seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus lindungi, jauhkan dari virus-virus corona yang saat ini ada di negara kami. Tuhan Yesus kiranya akan menghilangkan itu sehingga kami semuanya boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kami juga boleh kembali bersekolah minggu, bertemu bersama dengan teman-teman kami semuanya. Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Yesus di dalam rumahku. masih tetap berdiri. Kakak ajak kita untuk berdoa, untuk menutup semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini.
Kita lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami dari pertama, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, menjaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami persembahkan lewat pujian-pujian kami dan lewat firman yang sudah kami dengarkan menjadi berkat bagi kami dan berhormat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk, dan demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kakak Ina dan kakak Yernalis mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk tetap jaga jarak, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker dan tetap cuci tangan kalau pulang dari mana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Melvi. Hari ini kita akan membuat aktivitas rumah keluarga. Ayo kita siapkan alat-alatnya. Alat-alat yang dibutuhkan, tas lipat boleh berwarna atau yang putih, pensil, dan alat pewarna. Boleh krayon, boleh spidol. Pertama, kita lipat kertas menjadi bentuk persegi panjang. Kita samakan sudutnya, rapikan, lalu kita setrika. Selanjutnya, kita lipat menjadi dua lagi berbentuk persegi empat. Nah, setelah itu kita lipat sisi yang satu ke dalam mengikuti garis yang ada. Nah, setelah itu yang sebelahnya lagi kita satukan ke tengah. Kita lipat. Oke, setelah itu sudut yang terbuka ini kita dorong hingga dia terbuka dan membentuk segitiga. Demikian juga yang sisi yang satu, kita buka sedikit, isi ke dalam hingga dia terbuka dan kita rapatkan. Ya, oke. Jadi bentuknya rumah. Ya, setelah selesai, di dalamnya kita gambar anggota keluarga kita. Kita buka di dalamnya, kita gambar papa dan mama, kakak dan adik. Kalau ada nenek atau kakek, boleh digambar ya. Pasti gambarnya adik-adik lebih bagus dari punya kakak. Setelah digambar, anak boleh hias rumahnya. Nah adik-adik, kalau sudah selesai, hasil karyanya boleh difoto dan diperlihatkan ke kakak-kakak. Oke, kirim hasil fotonya ke alamat yang ada di bawah atau langsung kirim ke kakak pembimbing. Nah, untuk kelas besar ada
kuis yang boleh adik-adik isi di alamat link di bawah. Kakak tunggu hasil karyanya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.